Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan saya Wardatul Jannah, mahasiswa PKUMI angkatan pertama. Pada kesempatan kali ini ingin berbagi tutorial cara membuat akun LPDP sampai ke proses pendaftaran beasiswa pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal 2023 tahap 1. Bisa langsung diketik lpdpkemenq.go.id di halaman Google-nya masing-masing. Kita ke sini. Oke, di sini sudah terlihat ya teman-teman bahwasannya pendaftaran beasiswa LPDP 2023 tahap 1 telah dibuka. Tersisa 10 hari lagi. Kita ke beasiswa, ke pendaftaran. Di sini ada tahap 1 dan tahap 2, kita buka yang tahap 1. Kita juga masuknya ke LPDP. Di sini kita harus memiliki akun terlebih dahulu. Oleh karena itu kita klik belum punya akun dan buat akun di sini. Oke. Disarankan untuk membaca petunjuk terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini untuk memastikan email kita adalah email pribadi dan aktif karena LPDP akan mengirimkan tautan untuk memverifikasinya. Di sini juga jangan lupa untuk membaca petunjuk terlebih dahulu. Bisa lihat di sini ya teman-teman. Password harus memenuhi ketentuan berikut. Jadi tunggu sampai semuanya checklist hijau. Setelah itu kita langsung mengisi ke informasi pribadi. Ini informasi pendaftar LPDP ya. Kita isi di sini. Nama panggilan, untuk nomor induk, itu lanjut ke nomor kakak. Setelah itu bisa langsung isi tempat lahir yang sesuai KTP ya. Setelah itu silakan masukkan nomor handphone yang aktif. Dan terakhir itu kita diminta untuk mengupload foto berukuran 4x6 dengan maksimal size 2 MB. Oke, setelah semuanya terisi, bisa masukkan kode verifikasi. Setelah itu, buat akun. Baiklah teman-teman, setelah submit akun berhasil, langkah berikutnya adalah verifikasi akun. Jadi kita ke email masing-masing. Di sini ada kotak masuk dari LPDP, kita verifikasi akun. Verifikasi email berhasil, silakan login di bawah. Password ini adalah password yang teman-teman ketik di halaman membuat akun sebelumnya. Baiklah teman-teman, setelah kita submit akun dan selesai memverifikasi email, berikutnya kita akan
lanjut pada proses pendaftaran beasiswa Pendidikan Kadar Ulama 2023. Kita kembali ke halaman LPDP Kemenkeu. Di sini beasiswa pendaftaran tahap 1. Kita masuk lagi. Ini adalah email yang sesuai dengan yang kita masukkan pada laman pembuatan akun tadi dan passwordnya. Login. Oke, setelah itu kita akan diminta untuk melengkapi data diri seperti yang terlihat. Silahkan teman-teman melengkapi semuanya, mulai dari jenis kelamin, status menikah, agama, jenis pekerjaan. Di sini yang belum bekerja mungkin bisa diisi lainnya, golongan darah, nomor handphone yang aktif karena nanti akan diminta untuk verifikasi. Lalu untuk media sosial sendiri di sini bisa teman-teman tulis Facebook, Twitter, dan Instagram, tapi bukan nama akunnya melainkan linknya. Jadi silahkan di copy link lalu di paste di sini. Tapi di sini akan saya kosongkan, maka saya tidak memiliki profil. Oke, berikutnya. Berikutnya di halaman lengkapi data diri, di halaman kedua ini adalah tentang pendidikan. Di sini teman-teman diminta untuk mengisi jenjang pendidikan, bisa diisi S1, S2, tahun kelulusan juga silahkan menyesuaikan, asal universitas di sini dalam negeri, perguruan tinggi misal kita pilih yang paling atas, akademi keperawatan, prodi asal juga ini misal saya pilih yang paling atas, IPK terakhir bisa teman-teman isi. Jumlah SKS akademik itu biasanya S1 145 SKS, IPK profesi jika tidak ada bisa diisi 0, jumlah SKS profesi juga tidak ada bisa diisi 0. Berikutnya ini adalah halaman terakhir untuk melengkapi data diri, yaitu data keluarga. Silahkan diisi untuk nama bapak, ibu, suami atau istri. Yang terakhir ini data suami atau istri ya, bagi teman-teman yang belum memiliki silakan diisi tidak ada. Setelah semua terisi lengkap, mulai dari data bapak, ibu, suami atau istri, silakan simpan.
Mohon lengkapi data diri terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah semua data terlengkapi, maka akan muncul seperti ini ya teman-teman, bahwasanya sukses melengkapi data. Di sini bisa teman-teman lihat semuanya terisi lengkap. Setelah itu kita ke laman beasiswa, daftar beasiswa. Oke. Ternyata kita diminta untuk verifikasi nomor handphone terlebih dahulu. Terlihat ya teman-teman, semua data sudah dilengkapi, maka kita akan ke tahap berikutnya, yaitu daftar beasiswa. Oke. Di daftar beasiswa ini ada afirmasi, umum, dan targeted. Kita akan mencoba untuk program beasiswa pendidikan kader ulama. Daftar. Bisa file foto sebelumnya. Dengan ini saya menyatakan bahwa foto yang saya unggah telah mengikuti kriteria yang ditetapkan oleh LPDP. Di sini bisa dibaca ya teman-teman. Persyaratannya ada 7 poin. Setelah itu bisa di checklist dan daftar beasiswa. Alamat saat ini bisa teman-teman isi, kabupaten, kode pos, dan apakah Anda seorang CPNS atau PNS, kita isi tidak, bagian tidak. Oke, di halaman ini, bagi teman-teman yang sudah mengikuti seleksi PKU dan dinyatakan lulus, bisa memilih opsi memiliki LOA atau surat penerimaan tanpa syarat masuk perguruan tinggi. Sedangkan bagi teman-teman yang belum mengikuti seleksi ataupun telah mengikuti seleksi namun dinyatakan tidak lulus, bisa memilih belum memiliki LOA. Di sini kita baca petunjuk terlebih dahulu. Seperti ini ya teman-teman. Dan kita akan mendaftar ke program pendidikan kader ulama. Pendidikan kader ulama sendiri itu ada 3 bagian, ada yang magister PKU, doktor PKU, dan magister PKUP. Teman-teman silakan memilih sesuai yang diinginkan. Untuk rencana atau periode perkuliahan itu sesuai dengan panduan di LPDP, yaitu tahun 2023 dan perkuliahan akan dimulai pada bulan September. Sektor sendiri itu adalah sektor sosio-kultural dan keagamaan. Bidang keilmuan adalah bidang agama Islam. Berikutnya, program studi tujuan ilmu Al-Quran dan Tafsir. Untuk perguruan tinggi tujuan itu adalah Institut PTIQ Jakarta. Berikutnya, di langkah ke-6 atau langkah terakhir, ini ada pemilihan lokasi seleksi. Teman-teman bisa memilih sesuai ketentuan LPDP. Kolom kedua bisa diisi dengan tidak. Dan kolom ketiga ini, jika teman-teman mendaftar untuk program magister, maka bisa memilih telah menyelesaikan jenjang sarjana. Dan jika mendaftar untuk program doktor, maka bisa memilih telah menyelesaikan jenjang master. Oke, kita daftar.
Selanjutnya ini adalah halaman penilaian diri. Di sini teman-teman akan menemui beberapa pertanyaan seperti sebutkan kekuatan atau kelebihan, kekurangan atau kelemahan, serta beberapa pengalaman, yaitu pengalaman yang membanggakan, kurang membanggakan, apa hal terakhir yang Anda ajarkan pada diri Anda sendiri, dan lain-lain. Cukup banyak pertanyaan ya teman-teman, dan saran saya teman-teman telah menyiapkan jawaban-jawaban untuk pertanyaan ini terlebih dahulu. Misal jawaban sudah diketik di Word, sehingga ketika di halaman ini teman-teman hanya perlu menyalin sehingga terhindar dari pengisian yang terlalu lama yang menyebabkan time out ataupun gagal disimpan ketika diklik. Seperti itu. Setelah sukses menyimpan isian dari penilaian diri, sekarang kita berlanjut pada riwayat pendidikan dan pekerjaan. Ini adalah riwayat pendidikan dan pekerjaan pendaftar LPDP, yaitu teman-teman sendiri. Riwayat pendidikan juga ini diisi mulai dari jenjang SD sampai ke pendidikan terakhir S1 atau S2 misal, dan juga di sini teman-teman diminta untuk mengisi riwayat pekerjaan. Oke, setelah melengkapi semua jenjang pendidikan dan mengisi riwayat pekerjaan bagi yang telah bekerja sebelumnya atau mengisi belum bagi yang belum bekerja, jangan lupa disimpan. Di halaman berikutnya yaitu pengalaman organisasi. Di sini silakan teman-teman lengkapi semua pengalaman organisasi mulai dari SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Dan di sini juga disediakan kolom untuk mengisi kegiatan organisasi di luar perguruan tinggi atau kegiatan sosial masyarakat. Ini adalah halaman terkait informasi-informasi tambahan ya, teman-teman bisa menyertakan prestasi-prestasi yang pernah digapai sebelumnya, bisa mengisi bahasa asing, pengalaman pelatihan, pengalaman riset, karya ilmiah, bisa itu buku atau jurnal atau makalah, dan pengalaman mengikuti konferensi dan seminar, serta penghargaan-penghargaan lainnya. Bagi yang memiliki, silakan diisi di halaman ini. Dan untuk poin bahasa asing juga jangan lupa untuk menyertakan nomor sertifikat, nama lembaga, masa berlaku, dan lain-lain. Semuanya dilengkapi bagi yang memiliki. Setelah itu jangan lupa untuk disimpan. Di halaman terakhir sebelum submit pendaftaran, ini adalah halaman untuk mengunggah dokumen-dokumen
persyaratan mendaftar beasiswa pendidikan kader ulama berupa kartu tanda penduduk, ijazah S1, transkrip nilai S1, sertifikat bahasa asing yang dipersyaratkan dan masih berlaku, surat rekomendasi dari pimpinan, tokoh atau pakar di bidang keagamaan, LOA unconditional yang masih berlaku dan sesuai dengan perguruan tinggi serta program studi yang dipilih. Oke, sebelum mengunggah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, teman-teman harus mengetahui ketentuan-ketentuan terlebih dahulu, yaitu dokumen yang diupload ini harus berformat PDF dan ukuran tidak lebih dari 1 MB, dan panjang nama file maksimum 90 karakter, dan dokumen yang wajib diupload diberi tanda bintang. Kita lihat bahwasannya semua dokumen yang diinginkan di sini diberi tanda bintang, berarti semuanya wajib diisi ya teman-teman. Adapun untuk kartu tanda penduduk dan ijazah S1 ini sudah saya coba upload sehingga dia dari tanda belum diunggah berwarna merah berubah menjadi download, itu berarti sudah disimpan. Kita lanjutkan ke transkrip nilai S1. Di sini kita coba choose file. Ini contohnya saja. Open. Setelah di-upload, jangan lupa beri nomor dokumen yang sesuai dengan dokumen teman-teman. Ini hanya contoh saja. Berikutnya, sertifikat bahasa asing yang dipersyaratkan dan masih berlaku. Nah, untuk sertifikat bahasa asing, teman-teman bisa melihat kembali ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan oleh LPDP di buku Panduan Beasiswa Pendidikan Kader Ulama, yang mana salah satu sertifikat yang diterima adalah sertifikat yang diterbitkan oleh ITS. Jadi, sertifikat yang diakui adalah sertifikat TOEFL ITP resmi dari ITS. Bagi teman-teman yang baru mau melakukan tes kemampuan bahasa Inggris atau tes TOEFL ITP, sebaiknya memastikan terlebih dahulu kepada lembaga pelaksana tes bahwa sertifikat yang akan diterbitkan adalah sertifikat resmi dari ITS. Nah, teman-teman bisa mengecek jadwal pelaksanaan tes TOEFL ITP online dari beberapa lembaga yang ada di link di atas dengan menghubungi kontak person lembaga pelaksana tes tersebut terlebih dahulu. Contoh, jangan lupa untuk memberi nomor dokumen sesuai dengan dokumen teman-teman ya, gitu contohnya, dan disimpan sampai dia berubah menjadi dokumen Anda berhasil diupload. Ini terlihat ya teman-teman bahwasanya sertifikat bahasa asing yang dipersyaratkan masih berlaku dapat di-download di sini, berarti dia sudah berhasil di-upload. Berikutnya yaitu surat rekomendasi dari pimpinan, tokoh atau pakar di bidang keagamaan. Sama halnya, file berbentuk PDF dan ditulis nomor dokumen. Misal, kita simpan. Dokumen terakhir yaitu LOA unconditional yang masih berlaku dan sesuai dengan perguruan tinggi serta program studi yang dipilih. Nah, LOA ini bisa teman-teman dapatkan dari PT IKI bagi yang sudah menyelesaikan seleksi dan dinyatakan diterima ya. Choose file. Diberi nomor dokumen dan disimpan. Terlihat ya teman-teman, sebelumnya di barisan ini adalah tulisan berwarna merah, belum diunggah, sekarang sudah berubah menjadi download, berarti semua file sudah terupload. Untuk kolom berikutnya yaitu data pemberi rekomendasi. Teman-teman harus mencantumkan nama pemberi rekomendasi di sini, instansi asal pemberi rekomendasi, dan jabatan pemberi rekomendasi. Berikutnya yaitu kolom untuk mengisi esai. Di sini teman-teman diminta untuk menuliskan komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi dan rencana kontribusi di Indonesia dengan jumlah kata berkisar antara 1.500 sampai 2.000 kata.
Dan sebaiknya teman-teman telah menuliskan esai ini terlebih dahulu di tempat lain, misal di Word, sehingga pada halaman ini teman-teman hanya perlu menyalin esai tersebut sehingga tidak memakan banyak waktu, seperti itu. Setelah dimasukkan esai sebanyak 1.500 sampai 2.000 kata, teman-teman bisa menyimpan semua data yang telah diisi. Di sini terlihat ya teman-teman, sukses menyimpan isian. Maka akan terlihat ringkasan formulir yang telah kita isi dari awal seperti ini. Informasi data diri mulai dari nama lengkap dan lain sebagainya, pendidikan, profil akun sosial media, informasi keluarga, dan data diri, profil diri seperti kekuatan atau kelebihan, kelemahan, kekurangan, dan lain sebagainya, riwayat pendidikan, pengalaman organisasi, prestasi, bahasa, sampai ke dokumen-dokumen yang sudah kita upload barusan seperti kartu tanda penduduk. Ini terlihat ya teman-teman, semuanya sudah berisi lengkap, dan esai yang berjumlah 1.500 sampai 2.000 kata tadi. Setelah semuanya dipastikan terisi dengan baik dan benar dan sesuai ketentuan dari LPDP, maka teman-teman bisa mengklik pernyataan beasiswa pendidikan Indonesia seperti ini. Silahkan diklik saya setuju. Oke. Bisa kita baca, Anda telah menyetujui surat pernyataan beasiswa pendidikan Indonesia yang dapat Anda lihat kembali pada unggahan dokumen. Anda juga sudah dapat melakukan submit pendaftaran dengan klik tombol submit di bagian bawah laman ini. Jadi jangan berhenti sampai sini ya teman-teman. Teman-teman harus mengsubmit ini, lalu tekan OK. Pastikan untuk mensubmit dan tekan OK. Sekian teman-teman untuk tutorial pendaftaran beasiswa pendidikan kader ulama 2023. Adapun jika teman-teman memiliki kendala terkait pembuatan akun dan pendaftaran beasiswa, misal tidak menerima verifikasi email atau tidak menerima verifikasi handphone, maka teman-teman bisa menghubungi layanan bantuan LPDP dengan melakukan tiketing di sini ya teman-teman. Oke. Tiketing LPDP bisa ditekan dan akan muncul halaman seperti ini meminta untuk masuk ke akun LPDP dan untuk buat tiket. Terima kasih banyak. Oke, sekian dari kami. Terima kasih banyak, semoga tutorial ini bermanfaat, semangat dan sukses selalu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.